Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Di sini kami akan membahas mengenai pemikiran klasik dalam pendidikan. Dengan anggota kelompok Leni Karina, Isya Parmai Putri, Putri Aulia Nurhuda, Zilvia Agnes, dan Balkis Sabrita. Baiklah, di sini kami akan menyampaikan materi yang pertama, yaitu aliran pendidikan. Aliran pendidikan adalah pemikiran-pemikiran yang membawa pembaharuan dalam dunia pendidikan. Pemikiran tersebut berlangsung seperti suatu diskusi berkepanjangan, yakni pemikiran-pemikiran terdahulu selalu ditanggapi dengan pro dan kontra oleh pemikir berikutnya, sehingga timbul pemikiran yang baru. Dengan demikian seterusnya, agar diskusi berkepanjangan itu dapat dipahami, perlu aspek dari aliran-aliran itu yang harus dipahami. Oleh karena itu, setiap calon tenaga kependidikan harus memahami berbagai jenis aturan-aturan pendidikan. Selanjutnya yaitu macam-macam aliran-aliran klasik dalam pendidikan. Yang pertama, aliran empirisme. Empirisme aliran ini menganut paham yang berpendapat bahwa segala pengetahuan, keterampilan, dan sikap manusia dalam perkembangannya ditentukan oleh pengalaman atau empiris, nyata melalui alat indranya, baik secara langsung berinteraksi dengan dunia luarnya maupun melalui proses pengolahan dalam diri apa yang didapatkan secara langsung. Menurut Joseph tahun 2006 halaman 98, jadi segala kecakapan serta pengetahuan terbentuk dan ditentukan oleh pengalaman. Pengalaman diperoleh dari luar melalui indera, sehingga dapat dikatakan lingkunganlah yang membentuk perkembangan anak. Selain itu, empirisme berasal dari bahasa Latin, asal katanya yaitu empiri, yang artinya pengalaman. Pemikiran ini dipelopori oleh John Locke tahun 1632 sampai 1704. Filsuf kebangsaan Inggris yang terkenal dengan teorinya tabula rasa, artinya meja berlapis lilin yang belum ada tulisan di atasnya. Dengan kata lain, seseorang dilahirkan seperti kertas kosong yang belum tertulis, maka dari itu pendidikanlah yang akan dituliskannya. Perkembangan seseorang tergantung 99% pada pengaruh lingkungan atau pada pengalaman-pengalaman yang diperoleh dalam kehidupannya. Selanjutnya yang kedua yaitu ada nativisme. Nativisme berasal dari bahasa Latin, yaitu asal katanya nativus, artinya terlahir. Pemikiran ini dipelopori oleh Schopenhauer, seorang filsuf berasal dari Jerman yang hidup pada tahun 1788 sampai 1880, berpendapat pendidikan ialah membiarkan seseorang bertumbuh berdasarkan pembawaannya. Seseorang akan berkembang berdasarkan apa yang dibawanya dari lahir. Hasil akhir dari pertumbuhan dan perkembangan serta pendidikan manusia atau seseorang ditentukan oleh pembawaan dari lahir. Dan pembawaan itu ada yang baik dan ada pula yang buruk. Maka dari itu manusia akan berkembang dengan pembawaan baik atau pembawaan yang buruk yang ada di bawahnya sejak lahir. Selanjutnya mengenai naturalisme. Naturalisme, aliran ini mempunyai kesamaan dengan teori nativisme, bahkan kadang-kadang disamakan, padahal mempunyai perbedaan tersendiri atau masing-masing. Ajaran dalam teori ini mengatakan bahwa anak sejak lahir sudah memiliki pembawaan sendiri, baik bakat, minat, kemampuan, sifat, tingkah laku, atau watak, dan lain-lain. Pembawaan akan berkembang sesuai dengan lingkungan alami, maka pendidikan yang terakhir ini sangatlah berpengaruh baik terhadap perkembangan anak. Naturalisme merupakan teori yang menerima nature, alam, sebagai keseluruhan realitas. Istilah nature telah dipakai dalam filsafat dengan bermacam-macam arti, mulai dari dunia fisik yang dilihat oleh manusia sampai kepada sistem total dari fenomena ruang dan waktu. Nature adalah dunia yang diungkapkan pada kami oleh sains alam. Istilah naturalisme sebaliknya dari istilah supernaturalisme, yang mengandung pandangan dua terdapat alam adanya kekuatan yang ada, wujud di atas atau di luar alam. Hukum alam memiliki ciri sebagai berikut. Yang pertama, segalanya berkembang dari alam. Yang kedua, perkembangan alam serba teratur, tidak meloncat-loncat melainkan terjadi secara bertahap. Yang ketiga, alam berkembang tidak tergesa-gesa, melainkan menunggu waktu yang tepat
sambil mengadakan persiapan. Selanjutnya yaitu konvergensi. Aliran ini dikemukakan oleh William Stern tahun 1871 sampai tahun 1939, seorang ahli pendidikan bangsa Jerman yang berpendapat bahwa seorang anak dilahirkan di dunia sudah disertai pembawaan baik maupun pembawaan buruk. Penganut aliran ini berpendapat bahwa dalam proses perkembangan anak, baik faktor pembawaan maupun faktor lingkungan sama-sama mempunyai peranan penting. Kemampuan yang dibawa pada waktu lahir akan berkembang dengan baik tanpa adanya dukungan lingkungan yang sesuai dengan bakat. Dan menurut teori konvergensi, pendidikan berdasarkan yang pertama, pendidikan mungkin untuk dilaksanakan. Yang kedua, pendidikan disebut sebagai pertolongan kepada lingkungan anak-anak didik untuk mengemban potensi yang baik dan mencegah berkembangnya potensi yang kurang baik. Yang ketiga, yang membatasi hasil pendidikan adalah pembawaan dan lingkungan. Sekian penyampaian materi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.